bagus pakai ini deh. Ini. Habis dari mana Kai? Tadi habis dari ketemu teman-teman. Rapi amat. Tadi aku baru keluar guys, jadi ini baru nyampe rumah. By the way. Oke, semester berapa sekarang? Aku semester 6. Kayak mandi malam terus ya. Aku udah mandi sebelum pergi ke teman-teman. Aku udah mandi. Tapi emang kalian biasanya mandi pagi atau malam? Aku biasanya pagi tau. Ayah habis telepon bunda. Kok kalian tahu siapa Spill ayo? Jadi aku udah ngajakin Chopsen kan, kopi senior. Terus tiba-tiba si Nicholas ngirim screenshot dia lagi telepon sama Nares, terus gue kayak yang oke. Tahu Icemin? Tahu. Kenapa guys? Kayak give-mu dari cewek gimana? Give aku dari cewek itu masih di gedung, masih di MSIG, masih di gedung ruang guru. Nanti aku kirim kayaknya bulan ini atau akhir bulan ini atau bulan depan deh ke Korea. Tunggu ya guys. Baru live kah? Iya baru live guys. Kayaknya aku lepas aja deh ininya. Lepas atau enggak guys? Dasinya mahal nggak untuk Korea? Per kilonya tuh setahu aku 9-10 ribuan atau sekitar 100 ribuan lebih. Di sana jam berapa sekarang, Kai? Sekarang udah jam 12. Nggak usah dilepas nih. Lepas atau nggak usah, guys? Bagus kalungnya, thank you. Bagus gitu, bagus nggak usah dilepas berarti ya. Udah sholat Kai? Udah, aku tadi sholatnya di Ansan. Iya. Kai kangen papi Nick nggak? Lebih ke itu teman sendiri, awalnya sering punya waktu sama kita, sekarang udah jarang. Dia udah lebih sering menghabiskan waktu dengan yang dia Duh, batuk guys. Menurut kalian aku bagusan pakai kacamata atau enggak? Wait a minute. Aku lagi bingung ini mau gimana stylingnya. Ada F, ada Nicholas. Mau gabung Nick? Ada Diven juga guys. Welcome Diven. Halo Fen. Hai. Baru selesai ngapain tadi? Nggak ada sih, lagi kayak melakukan apa? Betul lu nggak bisa on cam sih, ntar. Coba. Bukannya lu udah pernah ya? Udah. Oh. Halo, how's life? Baik. Di sana jam berapa, Kak?
Aku udah jam 12 sumpah, habis ini aku kayak harus tidur gitu loh. Tidur terus besok kelas aku jam 12 malam. 9. Udah jam 12 malam. Oh, lu tuh berarti angkatan berapa sih kalau di SMU? Angkatan 23. Lu angkatan berapa? Udah satu. Lu berarti udah mau lulus dong? Or udah lulus? Gue Udah lulus ya? udah kan. Parah banget. Parah banget. Padahal lu komen tapi lu lupa. Ih parah. Tuh guys. Enggak. Memang anak-anak teknik tuh gitu guys. Jadi kalian jangan gampang terbuai oleh engineering boy. Sorry. Kan memori aku Parah, nggak parah, terlalu parah. bagus ya. Gitu. Berarti sekarang lagi nyari kerja atau gimana kan? Nggak usah bahas kerja apa ya? Ya itu kayak hal-hal yang untuk life after graduate. Tapi gue kayak wondering juga pengen coba ini sih GKS. Oh. Terus kayak gimana? Maksudnya kamu mau daftar untuk semester apa? Semester 2 untuk master degree berarti? Master, iya. Ini aja, kan bulan 2. Nanti aku bisa bantuin esainya mungkin. Kalau nggak salah tuh buka deh bulan bulan Oktober apa akhir September ini kalau nggak salah. Itu untuk S1 deh kalau nggak salah. Tahun berapa kali sih? Ah, kenapa? Tahun bukanya berapa kali? Setahun sekali. Untuk S2 itu tuh bulan 2, bulan 3. Sedangkan untuk S1 tuh bulan 9, bulan 10. Halo? Berapa? Sorry. Lagi ngapain ayo? Jadi yang S2 tuh Enggak ini bulan 2, internet bulan gue. 3. Ayo guys, Oh, bedan di tethering. Gitu. Jadi kayak kalau kamu mau daftar berarti bulan 2, bulan 3 bukanya. oke. Nanti gue coaching ya ke suhu. Tapi gue lebih akan minta bantuan teman gue aja. Kalau soalnya kan beda kan. Lu harus ada kayak apa sih kayak tesisnya mau ngapain dan lain sebagainya. Jadi gue kurang ngerti itu sih Wan. Berarti lu graduate 2 tahun lagi ya? 4 tahun ya? 2023. Terus ini lu gimana? Kayak rencana lu mau ngambil jurusan apa? Sebenarnya tuh kalau bisa tuh masih relate, tapi kayak gue juga pengen mempelajari hal baru di luar psychology gitu. Kayak gue tertarik juga kayak di hal finance, bisnis, gitu sih. Bisnis bagus tau ini. Apa namanya bisnis school. Apalagi di Korea menurut aku ya. Di Korea tuh paling oke-nya kalau bisnis di uni apa? Di Korea tuh paling bagus kayaknya Yonsei deh kalau bisnis MBA-nya. Teman-teman aku pada Yonsei kalau untuk MBA. Terus kamu ada rencana beasiswa lain nggak? Kayak mau buka gaso atau apa gitu? Ada kayak apapun deh gue mau coba-coba semua dulu deh. I see. Kemana rezeki akan Kan membawa? ada semua tuh. Tapi anak-anak lain nggak ada yang Max ya? Siapa yang Max ya? Dino nggak sih? Dino Max nggak sih? Vedino. Oh, Vidino, iya. Atau siapa yang Max? Iya, Vedino kayak Max ya. Gue penasaran deh cerita ini lo kayak Cerita yang apa? jambret itu. Please, gue mau mendengarkan cerita langsung. Ih, parah banget. Gue kayak berbelasungkawa, berduka cita gitu kan. Tapi nggak diubris, guys. Parah Oh banget. lu? Dia balas waktu gue ngucapin happy birthday. Tapi sorry banget soalnya kan itu Instagram gue uploadnya aja tuh pakai bantuan temen gue, jadi ngupload tuh temen gue. Jadi gue nggak punya Insta pas itu. HP lu bukannya 2 ya? Yang satu lagi nggak ada Instagramnya. Oh, Jadi kayak ya pokoknya agak ribet di situ. Adanya tuh pas gue pakai iPad. Itu pun kayak udah pas mau terbang ke Korea. Dan itu gue belum sempat ngeliat DM semuanya kan. oh. Sorry. Terus gak apa-apa, iso kayak bercanda. Terus gimana Jadi juga? ceritanya itu kan gue kan ke Bromo. Balik dari Bromo tuh
hari Selasa pagi, nyampe Selasa pagi jam 5. Gue naik naik bus gitu kan. Terus dari bus itu tuh gue berhentinya di aduh gue lupa lagi Pulau Lu Gadung. Gadung. Ya di situ. Gue berhenti di situ terus lanjut ke Pasar Senen karena gue mau balik ke kosan gue kan yang di Jakpus. Pas mau balik terus gue kayak ngeliat Gojeknya tuh mahal banget kayak 60.000 70.000 gitu loh. Terus akhirnya gue kayak naik aja kayak KRL kalau nggak salah. Gue naik KRL dari Cakung. Terus gue pas mau berhenti di Sudirman, gue tuh lupa ternyata harus transit. Jadi kayak gue udah lanjut ke Pasar Senen, berhenti di Pasar Senen. Terus pas gue cek lagi Gojek kayak cuma 16.000. Ya udah kayak gue ya udah Gojek aja daripada naik KRL lagi ribet kan putar baliknya. Terus pas gue nunggu HP apa ya nunggu HP, nunggu Gojeknya di pinggir jalan. Kayak ya lu tau lah biasanya tuh kayak kita nunggu pasti kayak di pinggir jalan sambil ngeliatin HP kan. Kayak sambil ngecek ini udah nyampe mana. Terus lama banget tau kayak di situ tuh tulisannya cuma 2 menit. Tapi abang-abang Gojeknya tuh kayak lebih dari 5 menit gitu baru nyampe tempat gue. Gue kayak kok lama banget gitu loh. Terus pas lagi nunggu tiba-tiba HP gue langsung ditarik gini sama orang yang bawa motor. Oh my Dan gue God. saking kayak kagetnya, gue nggak bisa apa-apa, gue cuma melongo gitu. Terus nggak lama dari situ datang Kok abang sepi? Gojeknya. Sepi lagi nggak ada orang. Oh, masih pagi ya? Karena jam 5 pagi. Heeh. Oh, pantas. Di Pasar Senen itu. Oh Iya, my akhirnya gitu. God. Terus maksudnya kayak lu nggak teriak kayak, woi balik gitu. Gue teriakan kayak, woi gitu kan. Terus kayak cuman ada satu bapak yang kayak realize, terus gue ceritain ke bapak-bapak itu gue barusan ke Jambret gitu. Tapi kayak nggak bisa lagi karena dia udah hilang posisinya. Gue mau ngejar pakai Gojek juga kayak gue kasihan gitu sama bang Gojeknya untuk ngejar itu. Dia akhirnya gue rencana tuh mau pakai pelacak, pakai apa? Find My yang Apple kan. Gue coba balik dulu ke kos karena gue kalau mau pakai Find My gue harus dari iPad gue itu loh. Terus ternyata pas gue balik di kos kayak gue cek iPad gue udah nggak bisa kedeteksi di mana gitu HP-nya. Ya ampun. Itu sih kayak ya stres lah gue seharian tuh cuma tidur. Terus, Saking kayak tapi lu balik ke Korea besoknya ya? hari itu Hari itu malam. juga? Oh my God. Terus kayak semua data-datanya gimana? Alhamdulillah balik karena udah ke backup di ini gue Oh. kan, udah ke backup di iCloud gue. Terus pas gue beli HP yang baru ini langsung ke backup semuanya gitu. Tuh kan. Lu nggak tahu ya ceritanya. Lu udah balik ya pas itu. Tanggal berapa ya lu balik? Udah. Gue Long balik kok. pas hari H+1 fine cap. Minggu dong. Iya, Minggu. Berarti lu kejadian hari apa tuh? Hari Selasa ya? Biasa. Cepet banget tuh balik hari Minggu. Iya, karena mau ngejar wisuda itu kan. Wisudanya hari Rabu kalau nggak salah. Oh lu berarti udah. Oh. Bajunya udah fitting atau gimana semuanya? Udah. Gue udah fit. Misalnya gue udah nempah sebelum Iya bahasa wisuda. bahasa Bahasa Sumatera banget Medan ya ya? nempah. Bahasa Jakarta juga. Emang itu bahasa Jakarta ya guys? Nempah Nempah itu itu kayak bahasa bahasa paling... Sumatera banget deh, Sumatera bagian atas. Oh iya, Sumatera bagian utara bilangnya nempah ya. Nggak tahu deh Sumatera bagian Aceh bilangnya apa. Nempah guys, nempah tuh kayak Kayak apa ya? apa ya? Request kayak mau pesan sesuatu tapi requested mau kayak gimana bentuknya gitu. Custom. Custom. Nempah apa tuh banyak yang nggak tahu. Nah, nempah itu custom guys, itu bahasa kosakata baru. Nempah itu tuh custom, itu bahasa Sumatera daerah atas, Sumatera daerah utara. Kita belajar vocabulary hari ini. Iya. Jadi lucu. Kalian tahu nggak sih kalau di daerah kita tuh bilang motor itu kereta? Iya, di Aceh juga. Di Aceh tuh bilang antara kereta atau enggak Honda. Iya. Tapi di Medan bilangnya kereta sih rata-rata. Mostly kereta. Aku juga mostly bilangnya kereta. Tapi Jadi kalau terus kereta, aku kereta api, ya kan? iya kalau kereta yang beneran kereta tuh kereta api gitu. Karena di Aceh juga nggak ada kereta api sih. Jadi kayak kita nggak ada yang apa gitu. SPBU galon. Iya. Kok kalian tahu? Oh emang di Itu orang daerah Sumatera juga nih yang komen. yang Sumatera ya. Terus ini apa ya aku bilang lagi ya. Pokoknya tuh aku pernah nelpon sama mama aku kan. Kita teleponan sama mama. Terus kayak kita bahkan bilangnya bukan mama. Aku ada kaknya di ujungnya jadi kayak mama gitu. Oh iya, tahu. Jadi kayak mama aku
Pas aku telepon, jadi aku pas bilang, iya di Bali kemarin pas aku liburan tahun lalu ke Bali, aku naik motor kan aku bilang, apa itu motor-motor? Kereta, kata. Mama pun ini ya harus Harus mata. memegang teguh. Oh ya. Mama aku by the way Melayu Medan gitu deh. Oh. Berarti lu campuran Melayu Medan juga. Saya kayak Gitu, kalau dari bahkan mama. ayah juga Melayu Medan gitu deh. Tapi lu pernah ke Medan? Sering mah, gue di Aceh Tamiang fan. Gue pernah cerita gak sih? Jujur gue belum pernah ke Aceh. Perbatasan, tahu ini nggak? Tahu, duh gue lupa lagi namanya, Pangkalan Pangkalan Gue Susu. pernah Bandan. Iya, Pangkalan Berandan lagi, kesananya lagi. Oh, susu. Iya, kesana lagi. Oh, I know. Temen gue Jadi banyak gue di tuh situ. baru masuk. Oh, Langkat, Langkat, bener 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 oh bener. langkah tahu. Kalian tahu guys? Deket berarti. Oh, kalian perbatasan Aceh Tamiang. Iya bener 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 bener. Jadi kayak daerah aku tuh cuman 2 jam ke kota Medan. Berarti lu kalau ke Medan kemana aja? Biasa dulu. Tapi sumpah Medan tuh nggak ada yang bisa dikunjungi menurut Kayak gue. lihat mall doang kan. Mall. Kalau Gue Aceh kan nggak. masih banyak pantai, ya nggak sih? Oh ya Medan nggak ada ya. Terus dulu tuh kalau gue, jadi kan gue kita tuh semenjak di luar Aceh dan Medan tuh kayak bebas. Gue di Seoul sumpah bebas banget. Gue mau balik ke rumah jam 2 pagi kek, jam 1 pagi, jam 12 itu kayak gue terserah banget kan. Iya. Even pas di Jakarta dulu. Tapi kalau di Medan sama Aceh tuh gue nggak pernah keluar rumah dari jam 10 malam. Lebih dari jam 10 malam. Iya sih, karena banyak yang tutup dan rawan juga kan. Ya ampun guys, kalian harus tahu Medan itu rawan begal. Begal dan rayap besi ya guys. Hati kalian kalau pergi malam-malam. Tapi Aceh tuh beda tau. Aceh tuh lumayan aman tau kan sebenarnya. Iya. Lumayan, gue nggak pernah dengar kejadian begal sih kalau dia. Enggak ya. Gak ada rayap besi ya, besi-besi di sana nggak hilang-hilangan ya. Alhamdulillah kayak jarang besi juga sih sebenarnya. Oh. Masih kampung kan daerah aku. Hmm. Kayak pas tsunami Aceh di mana? Aku tsunami Aceh di Pekanbaru guys, di Riau. Lu lahirnya di Riau. Aku lahir di Aceh Tamiang itu selama 1 tahunan. Aku di situ kecilnya di situ. Terus dari umur 2 apa 3 tahun aku di Riau. 5 tahunan aku di Riau. Karena dulu ayah kerja di RAPP. Apa tuh RAPP? Kalau kalian tahu itu PT pembuat kertas gitu guys zaman dulu Hmm. di Riau. Terus akhirnya gue pas masuk TK apa? Pas masuk TK gue ke Bener Meriah, ke daerah gue yang sampai sekarang gue tinggal. Terus kenapa waktu eh, lolos SMA pilih ke UNAN? Kenapa nggak di apa Aceh itu namanya Unsiah ya? Gak ada hubungan internasional Unsia. Oh lu yang pengen HI. Gue pengen HI banget dulu. Dan satu-satunya yang kayak lumayan bagus banget HI-nya di Sumatera tuh kan Unan kan. Karena USU juga nggak ada HI setahu gue. Iya, emang nggak ada. Jadi akhirnya gue pilih Unan. Itu pun pilihan kedua gue. Bukan mau apa dulu tuh gue kayak apa ya dalam pikiran gue merasa di Jawa tuh lebih lengkap fasilitas untuk belajarnya. Ya nggak sih itu kan. Sempat mikir kayak gitu. Jadi akhirnya gue pilihan pertama tetap di Jawa. Terus nggak keterima SNMPTN. Terus gimana rasanya tiba-tiba pindah ke engineering? Stres sih. Lu bayangin deh dari psikologi misalnya terus tiba-tiba ngambil apa ya matematika gitu. Kayaknya seru deh Pen. Oke sih. Terus maksudnya kayak, oh berarti tuh pas lu apply gitu kan, itu ada kayak pilihan majornya yang harus diambil ya, nggak yang Banyak pilihan udah majornya. HI emang. Tapi HI itu ada, tapi mostly GKS itu nerimanya science untuk S1. Oh, I see. Science dan engineering. Jadi di angkatan aku, kan kita yang diterima tuh 5 orang. Yang daftar tuh 900-an orang lebih, 947. Yang diterima interview tuh 15 orang. Dan dari 15 orang ini, 1 orang doang yang ngambil social, kalau nggak salah aku, soshum. Dan 14 yang ngambilnya tuh saintek dan engineering. Dan yang lolos ke 5 orang itu tadi, nggak ada satupun yang soshum. Oh, Jadi emang kayak dulu tuh GKS se-prefer itu mereka ke sains sama engineeringnya. Itu sih. Kalau kamu kenapa ngambil psikologi kan? karena
Jujur gue tuh malah kebalik ya. Kalau gue tuh dulu malah pengen teknik banget waktu SMA. Kayak teknik garis keras, teknik industri tapi. Terus kayak Hmm. gak rezeki dan tiba-tiba nggak tahu ya ilham dari mana nyokap gue bilang kayak udah coba aja psikologi terus lolos ya udah akhirnya gue di sini itu adalah the Hmm. power of saran ortu kayaknya ya. Tapi gimana, nikmatin nggak? Alhamdulillah nikmatin sih kayak gue berpikir kayak gue malah bersyukur kayak kalau gue di teknik mungkin gue nggak bisa sampai di tahap ini kali ya kayak jadi gue sangat bersyukur bisa Tapi vibes lu emang psikologi sih, kan, menurut gue. emang ya baik banget lagi emang kayak gitu. Mm-mm. Kayak gue nggak ngebayangin lu di teknik. Vibesnya gue juga lu juga vibesnya nggak teknik gitu loh, Jujur li ya. art banget, art abis. Honestly iya. Dulu kan gue HI ya. Tapi gue ambil minor juga di Unan, sekarang HI. Ambil di Unan juga. Di Unan. Di U Pantes. Hah? Kok di, tiba-tiba di Unan? Gak fokus kayak jam di 12 SNU, malam. di SNU gue di SNU juga ambilnya minornya HI. Ambil lah S2 di sini. Main-main nanti aku ajak keliling Korea lah. Korea tuh enaknya kamu kayak kuliah terus kayak weekendnya tuh bisa jalan-jalan. Karena semuanya deket banget kan. Hmm, Ke Jeju tuh naik pesawat cuma setengah jam. berarti lu di tempat Jejunya ya? Enggak, gue di Seoul. Oh. Dari Seoul ke Jeju tuh cuma setengah jam. Kalau naik pesawat, jadi gue kayak deket lah. Tapi ke tempat Nera sama Neria sama Bima deket gak? Gue suka typo Bandanera ya manggil kata nama gue dah. Nera. Bandan Bandanera kata gue. Ini kalau di mereka itu tuh sebenarnya sejaman gue kalau ke tempat Neria. Karena kayak Jakarta gitu loh, Fan. Jadi kayak gue dari Jaksel, Gampang ya. terus dia di Jakut gitu. Sedangkan si siapa si Bima tuh di Jakpus lah, Jakpus Jakbar gitu. Hmm. Jadi kayak gue paling selatan, dia di tengah, si Bima di tengah, terus New York paling atas gitu. Lumayan agak atas. Gitu. Gue ngakak banget ngeliatin. Jadi sebenarnya kenapa gue ngajak defense, jadi gue tuh sendiri banget dari kemarin, guys. Terus Chopsen diajak nggak bisa, Amara diajak nggak bisa, terus kayak gue ngajak, apalagi ya, pokoknya gue ngajak mereka, terus kayak defense kayaknya lagi, kemarin sempat aku ngechat defense juga kan sekali, fan, ngajak live juga. Iya, temen gue kemarin gak bisa. Ada urusan. Habis ngapain kemarin emang? Ada event gitu. Terus kayak malam selesainya. Oh, Berarti aktif lu ya. birthday itu ini ya? Dekor sendiri. Iya, Wah, bagus banget sih. thank you. Tapi di sini murah tau, kayak misalnya kamu beli sepaket birthday, happy birthday-nya tuh cuma 2.000 won. Hmm. 2000-an tuh berapa tuh kira-kira kalau di dua puluh rupiah? empat ribu Oh, murah juga ya. 24.000, terus gantung-gantungannya paling aku beli 4.000, 46, 44.000. Cake-nya beli sendiri juga. Cake-nya beli sendiri. Gak apa dong. Emang kalau di fase adulting tuh kita harus mandiri dalam segala Gue hal. lebih kayak capek tahu berekspektasi, guys. Kalian capek nggak berekspektasi? Jadi kayak daripada nungguin, dia udah nyiapin cake buat gue nggak ya? Dia ini apa nggak ya? Kayak udah Iya, lu lakuin sendiri aja semuanya, kenapa harus gitu? Toh mereka juga akan ngirimin hadiah juga kan. Jadi kayak kalau menurut aku sih gitu. Jadi akhirnya kemarin aku beli cake. Tapi aku emang suka banget sama cake-nya karena emang dalam apa ya, kayak dari aku umur 20 sweet 20 itu tuh aku udah pengen kayak punya kayak my birthday decoration sendiri gitu loh. Terus cake-nya aku yang beli sendiri. Tapi nggak pernah terlaksana karena kayak sibuk mulu kan dari awal tahun itu. Dari umur 20-an itu di Korea. Terus akhirnya kayak baru kali ini gue kayak lumayan ada duitnya untuk beli, terus akhirnya ngerayain. Kayak nyediainnya sendiri tapi tetap ngerayainnya bareng teman-teman gitu. Bahkan aku rencana mau bikin kayak open party gitu, bukan open party sih.
makan-makan bareng teman-teman. Jadi kemarin mau kayak gitu, tapi karena lagi weekdays, aku baru bisa minggu depan sama teman-teman makan-makan bareng yang terakhir. Gitu. Kamu ulang tahun kapan sih, Fet? Aku lupa. Oktober. Bulan depan dong. Iya, 29. Wait, kamu ini ya? Apa ya? Aquarius nggak sih? Apa sih? Scorpio. Oh, Tadi Scorpio. lo Libra ya? Gue Virgo. Oh Virgo ya? Bukannya Libra ya? 11 masih Virgo. Oh, Oh, kamu tuh berarti Oktober akhir ya? Lewat hmm, tanggal 23-an gitu ya? 9 gue. Virgo, gengs. Tapi katanya Scorpio ini Apa tuh? mencekam. Tapi Bener. kamu enggak? Lu Iya, enggak? kita misterius, bukan memendam. Tapi Diven ini kalau lagi kerja diam banget sendiri di pojokan tahu guys. Kalau lagi intern. Maksudnya sih Lu kayak jarang gabung sangar tau gitu kayak. sih, menyeramkan gitu ya kalau gue mau udah kerja gitu. Iya, jujurly iya. Fokus guys. Dan dia kayak bilang gitu. Kalau kayak dia kemana-mana. Sampai di Sekemana-mananya. Aku lebih sekemana-mananya Andreas. iya sih. Kayaknya di atasnya kayak masih ada Andres yang kemana-mana. Karena kayak, karena aku juga telat masuk kan. Jadi aku kayak FOMO gitu loh, kayak nggak bisa ketemu kalian semua. Jadi kayak sering kayak lagi apa gitu. Ya terus di grup tiba-tiba temennya nyariin Kai, guys ada yang liat Kai gak dicariin. Neria kalau kayak Elsa. Nanti dari dia nyariin Kai mulu. Kai ada yang liat Kai gak guys? Enggak, padahal aku udah izin tahu. Kayak, Kak, aku bentar ya ke ruangan sana, mau apa gitu. Ntar bentarnya tahu-tahu udah 2 jam, 30 sejam. menit doang. Tuh. Diri lu, Kak, apa? Lu biasanya di Medan pakai apa emang? Aku kok nggak sih? Atau kau ya kau. Mau aku kau gitu. Coba. Aku gue tuh kayak aneh gitu loh kalau misalnya sama temen yang Jakarta dia biasa ngomong lo gue manggilnya aku kau, kayak aneh gitu. Tapi coba kita coba ya. Gue bisa dikit. Kayak, mau kemana kau? Gitu Ayo. nggak sih? Ya kayak mana kau, mau kemana kau hari ini gitu. Mana kau? Mau kemana kau Nadanya hari tuh ini? horas gitu lah, tinggi. Oh gitu. Itu sumpah. Tapi dulu kan, maksudnya menurut gue Aceh tuh nggak bukan barbar sih bahasanya. Lebih tinggi nadanya kalau orang-orang dari Sumatera Utara kan, karena lebih nggak tahu kayak emang kalian biasanya nadanya segitu gitu. Tapi gue kira marah-marah tau pas gue kayak masih SMP apa SD gitu, gue main ke pasarnya terus kayak gue kayak dimarahin gitu. Padahal kayak mereka cuma ngomong biasa Iya iya, emang gitu. nadanya aja yang kayak gitu, padahal kayak ya udah tuh cara berkomunikasi secara biasa aja kan. Mau naik Gojek aja tuh bahkan kayak mau kemana bang? Padahal itu kayak ya udah mau kemana gitu, tapi nadanya kayak mau kemana bang gitu. Padahal kalau gue pas Gitu. di Bandung tuh yang kayak mau kemana gitu Gue di kan. Bandung juga kayak gue merasa orang terkasar di dunia kalau gue di Bandung, kayak gue tuh segen kalau mau berkata tuh, kayak gue takut menyakiti hati orang gitu loh. Bener sumpah. Tapi seru sumpah. Gue pernah pas travel 5 daerah pas tahun lalu di Indo. Gue kan ke Cirebon, ke Bandung, Jakarta, Bali, Medan, Aceh kan. Terus kayak pas ke Bandung gue kayak terus pas gue ke Cirebon kayak Mas, oh iya Mas. Terus yang kayak di Jakarta gimana ya? Kak, aku kayaknya Kak deh kalau di Jakarta. Iya Terus kayak ke Bali terus beda lagi kayak apa ya? Aduh Bali apa ya? Aku lupa lagi. Dulu aku inget Bali itu apa. Terus Medan tiba-tiba Bang. iya iya bang, pasti bang Bang. sih kayak kaget kan. Mm-mm. Mau kemana Bang? Macam mana lah kau nih? Kayak mana lah kau ini sih gitu. Kau nih. Tapi seru lah. Ya Dulu udah dong. kayak kaget. Apa pas di Medan dulu. Iya sih kaget. Mungkin karena gue udah 2,5 tahun gak pernah balikan. Terus pas balik ke Medan lagi, wah ini dia budaya Medan. Gue aja tuh yang baru 2 bulan di Jakarta tuh sebalik ke Medan tuh agak kaget gitu loh. Hmm,
Kasar sekali ya. Terus Karena kayak, lu gue kan pas lu pakai di ini iya. di Jakarta. Gitu. Kaiman, ada Kaiman kan. Hai Kaiman. Halo Kak, mana Kaiman? Kaiman? Biasa aja Kak, jangan nervous. Gue gak nervous sumpah. Gue gak nervous sumpah. Emang biasa gini gak sih? Kapan mau diedit Oh konten my yang god. kemarin? Oh my god. Akan gue post Padahal soon. kita take-nya tuh udah lama banget. Kayak Karena yang buat editan pas di sana tuh bener-bener jadwal edit tuh banyak banget gitu loh. Jadi gue belum sempat mengedit konten gue gitu. Jadi ya itulah. Gue malah udah buat kayak pengen buat a day in my life gitu kan. Udah banyak footage-nya nih. Tapi kayak belum diedit-edit. sumpah gue selama di Korea aja kayak misalnya gue kemarin ada student clubs exhibition gitu. Gue bikin video gue videoin semuanya. Belum gue edit. Terus gue belanja, gue thrifting di salah satu tempat terkenal thrifting di Seoul. Belum gue edit, kayak ngeditnya Oh, oh. kayak nggak bisa on the spot. Tapi kayak pengen ngepost gitu kan. Gak ada waktunya buat ngedit. Ini bakal gue post kok. Gak tahu deh kapan tapi. Kaiman gabung Kaiman. Tapi Kaiman kayaknya lagi di luar deh tadi. Kayak gimana lagi tenis gak sih atau pedal? Iya lagi pedal. Kamu sempat ikut itu nggak, Fen? Pedal-pedalnya itu? Belum. Gue belum Gue pernah nggak pernah pernah. sih. Lo pernah? Gue nggak pernah ikut sama sekali kegiatan yang diadakan Kaiman. Itu yang Gala Premier kan ikut. Ya, maksudnya kayak yang pedal terus kalian ini juga Eh kayak villa. staycation. Iya lu lama banget sih pulangnya ke ini. Kalau gue berada berapa hari doang sama yang pergi ke villa itu sumpah. Iya, itu sayang banget sih. Itu seru Hmm, banget sih. itu seru banget. Lu main sama siapa pas di villa pas itu? Em, banyak sih ya sama cewek-cewek mostly. Kayak gue main bulu tangkis sama Vivi. Apalagi ya Teman paling dekat di COC. teman paling deket di COC. Mungkin untuk pertama kalinya tuh pasti Arin karena kan gue serumit kan sama dia. Jadi mengenal satu sama lain. Terus pas udah di studio sama siapa ya? Sama VV juga, sama Amara juga lumayan deket. Sama yang Universe 1 sih mostly karena kan Day One kan pasti banyak. Kalian kan main dulu, kalau kita kan foto-foto. Jadi ya Iya, menurut lu lebih prefer main dulu atau foto-foto dulu? gimana ya? Kayaknya sih gue akan memilih main deh. Soalnya kayak otak gue masih fresh kayaknya. Hmm, Oh iya kan Universe 2 ya. Kalau lu? tapi ngantuk banget weh. Sumpah, itu pagi-pagi. Kan kita bangun jam Fresh 5 ya? kan. Jam 5. Terus kayak gue yang Allahu Akbar mandi. Terus pergi jam 6. Jam Iya. 7 udah harus kayak ganti kan. Makan, ganti. Terus sebelum jam 8 udah main deh kalau nggak salah gue. Ya ampun, itu otak belum jalan banget tapi lu udah disuruh mikir. Berarti kalian tuh belum mengenal satu sama lain, tapi kayak tahu-tahu udah di game gitu ya? Tapi entah kenapa, jadinya kita lebih deket. Gak tahu kenapa. Kan kalau misalnya lagi shoot nggak bisa berinteraksi gitu, gimana bisa deket? Soalnya pas kita nunggu-nunggunya, pas mau mulai gamenya itu kan kita baris-baris, apa lain sebagainya gitu-gitu. Hmm. Nah pas kayak gitunya tuh udah mulai deket. Oh, kenalannya pas baris-barisan itu ya? Pas baris-baris terus kan itu per univ-univ gitu deh kan dibikin per univ per apa. Udah mulai kayak kenal-kenalan. Mostly pas itu karena aku baris-barisan sama anak LN semua, anak-anak LN tuh langsung aku kenal semua gitu loh. Hmm. Tapi Mungkin ada kalau foto-foto kalian kan langsung kayak ke circle gitu kan, kayak yang ini ngomongnya cuma sama yang ini kali gitu. iya kalau kita tuh pas ini sih ngantri sesi foto itu kan lama kan, satu-satu orang foto-foto. Ngantuk banget gak sih? Ngantuk banget, ngantuk banget. Kayak kita banyak banget yang tidur gitu pas lagi nunggu foto. Terus handphone juga nggak ada kan, jadi ya emang berinteraksi. Tapi gimana? Seru nggak pas main gamenya? Lu deg-degan nggak pas lihat Gue kayak gamenya? ngerasa Squid Game gitu loh. Kayak gue dibawa, gue nggak tahu bakal kemana, orangnya siapa. Terus handphone juga nggak ada, terus pakai seragam.
Tahu-tahu main game yang pasti ada yang gugur gitu kan. Hmm. Kayak gue lagi ngerasa gue lagi ikut Squid Game gitu. Ada Kaiman, naik Kaiman. Mana Kaiman? Gak ada tahu, gue nggak bisa lihat Kaiman. Siapapun yang mau nemenin boleh. Nicholas. Tadi tuh gue udah ngajak Nicholas. Tau nggak dia bilang apa? Gue lagi nemenin dia belajar. Dia, oh Iya. dia. Join dong family-nya masih ada slot gak? Gue jadi apa deh, Bibi apa-apa serah deh. Tapi lu lumayan deket sama Nares nggak? Em, Pas intern sih mulai agak dekat. Pas Karena syuting, beda universe kan. oh Naras kan Universe 2 kan? Iya, Mm-mm. Universe 2 kayak gue deket sama siapa ya? Gak ada deh. Maksudnya kayak gak terlalu deket sama Universe 2. Hmm. Waktu shoot ya, paling ya pas intern baru deket lagi. Gue juga sebenarnya universe 1 tuh banyak yang kayak gue baru kenal gitu loh. Di fan aja tuh gue cuman sebatas tahu di fan itu anak usu. Terus kita pernah ngomong dikit kan fan Oh, sebelum bener lu deh. pulang. Sebelum gue pulang ada foto bareng. Kayak Ada kenalan. foto barengnya di lu apa di gue? Di gue. Kirim dong. Boleh-boleh. Ntar gue kirim. Soalnya gue inget kayak pernah foto sama Arin juga. Iya. Ada foto sama Arin, ada foto sama lu, ada foto sama siapa lagi gitu. Terus kayak mereka langsung pulang besoknya guys, jadi kan gak sempet. Ya kan Iya. lu langsung balik gitu nggak? Gue pulang sama Arin barengan. Aspal. Enggak, Aksval kayaknya, ya Aksval sama, tapi kayak hari pulang ke kota yang masing kayaknya dia berbeda deh. Gue waktu itu sama siapa lagi ya? Sama Vina, sama Vania juga. Kayak di hari itu kita bareng ke airportnya. Sama Hmm. siapa lagi ya? Evan, ya. Oh, Evan bareng lu. Ke airportnya. Oh, Evan tuh langsung pulang hari H ya? Gak tahu. Hari H dia ke ini ya? Oh, I see, I see, I see, I see. Nicholas lu masih nontonin. Add dong Nicholas. Oh, Nicholas lagi ini ya. Lagi nemenin dia belajar. Sorry guys, ayah lagi menemani bunda belajar. Sweet banget sih ayah bunda. Itu trennya kenapa bisa tiba-tiba viral sih? Yang Keren ya? yang kayak gue lihat tren siapa ya? Si Maul sama Yohan kayak like son like father. Wah, jadi Terus apa ya? buat juga kan yang barusan di post. Karena jadi pas malam itu tuh kayak ada bahas apa gitu kan. Ada satu foto muncul, terus kita bahas apa. Terus si siapa si Nicholas tiba-tiba bilang no yang lain-lain yang paling penting Nina kata dia gitu kan. Terus kita udah kayak apa sih kayak si Maul juga yang kayak gitu kayak gitu gitulah kan reply-reply-nya. Terus pas itu Maul langsung yang kayak mereka lagi kebucinan atau apa. Yowan pun langsung kayak record gitu yang ini loh, yang judul puisi, bukan judul puisi hari ini, apa sih? Kita dalam gerak semu matahari. Yang itu yang puisinya Nares. Iya, iya. Oh iya, yang September S-nya apa, gara-gara itu juga. Nah, gara-gara itu terus kayak mereka mulai bikin gitu kan. Terus kita yang kayak udah yuk gitu bikin. Yang lain bikin anak ayah, gue bikin anak bunda, udah gitu doang. Gitu, guys. Gimana? Anak-anak sini ayo ikut. Gue mau jadi anak muda Nares. Bibi Nares. Misalnya kayak bibinya deh nggak apa-apa. Tapi the way kamu hijaban sama Nares hijaban tuh mirip tau kan? Lu hijaban sama Modelnya ya. Heeh. Pasmina kaos. Karena kayak simple buat itu lo nggak perlu pentul. Dan kayak buat orang yang satset kayak cocok. Jatuh-jatuh nggak sih tapi? Enggak. Iya sih, kalau lo pakai ciput nggak jatuh. Terus di sininya tuh nggak dipasang lagi. Enggak. Oh. Bener kayak set set. Panas nggak? Kalau di Medan lu pernah panas nggak sih ngerasa? Jujur sama kayak di Jakarta sih gue ngerasa. Hmm. Nggak yang panas banget. Tapi kalau kayak gue pernah ke Surabaya, nah itu kayak kota terpanas yang pernah gue datangi di Indonesia. Wah, kaget banget. Ada ya kota sepanas ini. Panas banget.
Kalau Jujur orang Surabaya Surabaya keren tuh sih. negara kata gue. Surabaya tuh karena apa ya panas banget. Gue panas banget deh. Katanya tuh kayak Bekasi juga panas banget. Padang juga panas tau, panas pantai gitu nggak sih? Dulu gue di Padang gimana ya? Lu pas di Padang online ya? Belum belum kesana nggak sih? Offline, offline. Gue 2 bulan Oh. pernah di sana. Ya dari setengah tahun gue 2 bulan di sana lah. Hmm. 1,5, pokoknya 2 bulan di sana. Lumayan panas sih. Dulu mana masih pakai kipas angin lagi. Iya kayaknya dulu gue pakai kipas angin. Tapi harus ngerasain panasnya Korea. Karena di sini tuh sebenarnya kayak derajatnya cuman kayak 32, 33 gitu. Mhm. Tapi karena di sini nggak ada angin, jadi panas banget. Terus lebih lembab. Jadi kayak baru keluar 5 menitan tuh udah langsung keringatan semua gitu lagi gitu. Tapi sekarang apa? Masih sepanas itu? Nah, sekarang udah mulai masuk fall. Jadi kayak daun-daunnya juga udah mulai agak-agak kuning-kuning gitu. Fall di sini bagus, sumpah. Wajib main ke Korea. Nantilah, paling kalau lulus S2 di sini. Amin. Doain guys. Hmm. Temen gue yang dulu jalur rempah bareng, anak UI. Jalur rempah bareng, kayak itu tuh eventnya Kemendikbud. Gue tuh kan perwakilannya dulu kan dari Aceh. Terus kayak dia lulus S2 di sini. Gue kaget terus kemarin kita ketemu bareng lagi. Dia Lulus seni ini. juga. Dia beda, dia di Busan. Oh, Emang lu kalau boleh milih lu mau di mana? Univ gini. Korea. Mm-mm. Itu sebenarnya pengen di ini tempatnya Bima Yonsei. Itu Kenapa? tempat yang sering di drakor gak sih syuting? Yang apa? Tree Beauty. Bener, 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 bener. True Beauty di Kayak situ. ikonik banget. Tapi kalau iya sih, Yonsei bagus sih. Tapi gue lebih suka Kyunghee dulu. Lu harus coba cari Kyunghee University. Itu kalau spring bagus banget. Kayak sakura semua gitu. Desainnya bagus atau Desainnya lebih bagus daripada Yonsei menurut gue. oh, Tapi emang agak jauh sih. Lebih dekat itu sama kampusnya si siapa? Si Neria. hmm, Gitu. Defend merek kerudungnya apa katanya? yang ini aku pakai merek Satka. Ya, merek itu guys. Kalau apa drama paling lu suka apa? Drama. Udah lama banget lagi gue nggak nonton drama. True Beauty gue suka banget sih dulu, zaman SMA. Tapi gue nggak sampai habis tahu True Beauty. Oh, gue sampai habis sih. Karena apa ya? Karena gue kalau nonton setengah-setengah tuh bisa kayak kalau lagi sibuk di tengah-tengah itu gue nggak lanjutin. Oh, gue malah kalau udah suka satu pasti bakal habis sampai habis ending. Niat sih. Terus sekarang lagi nonton apa? Drakor. Ada nggak sih? Ada Kasih lagi. gue. Yang ini Bon Appetit My Majesty. Ada di Netflix nggak? Ada. Oke. Lu wajib nonton. Sumpah Gue itu cek bagus dulu ya. banget kan. Itu bagus itu. Apa Bon Appetit? Ya. Oke. Ada Nares sama Nicholas. Nares bukannya lagi belajar katanya Nares. Hai Bunda. Ada Gwen juga. Gwen. Gabung weh. Gwen. Gak, gak gabung si Gwen. Gwen angkat nggak kata gua. Gitu. Apa? Tadi apa kita sampai mana? Ini yang Bon Appetit itu tentang drama kerajaan. Tapi kayak kalau lu pernah nonton Mr. Queen mirip kayak gitu ceritanya. Gitu. Gak bakal ada yang mau gabung yang Banyak yang join tahu ada siapa nih? Di list ada yang ngelis apa siapa ada aja ada weh. kan mana tadi hilang deh. Mr. Queen rame banget sumpah. Mr. Queen seru banget. Ada Sain, ada Nevan. Wah. Naik ya kalian. Nicholas, Nares, Nevan, siapa? Guys, kita udah lama tidak.
Ayo, naik guys, naik. Nevan, Nadia, Sain, Hafiz, Kaiman, Gwen. Wow, Rame ya. rame ya. Naik guys, naik. Karena gue live ini tuh, karena kayak minggu ini tuh gue akan susah live lagi. Iya. SNU akan kedatangan Kiss of Life. Jadi kita minggu ini ada festival. Oh, seru banget. Tanggal berapa? Hafiz. Terus kayak Kiss of Life tau gak sih? Yang gak tau deh. Yang lagunya apa sih namanya? Yang band itu kan? Bukan. Iya, Iglo terus yang Iya, girl band. Sticky. Girl band. Terus lo ininya, panitianya. Enggak, gue panitia yang tingkat ini, yang tingkat apa sih namanya, yang tingkat apa, fakultas, yang tingkat fakultas. Gitu. Jam satuan matiin deh kayaknya, jam 1:10 gue takut ini weh. Jangan terlalu kemalaman lagi. Berarti lo kelasnya tuh emang mostly malam ya? Hah? Kelas di tempat lo? Oh tadi gue bukan kelas, gue baru main sama temen. Jadi kayak kelas tuh pagi sampai paling malam jam 7, jam 6, jam 7 gitu. Kayak gugup ya. Emang lu biasa nge-live sebar-bar apa sih? Kayak biasa aja deh ini. Biasa aja gue nge-live kayak gini aja. Ini mereka doang yang begini. Ribun ini. Tapi biasanya lo kalau lagi free time ngapain? Apalagi pas sekarang udah jarang ada kegiatan ya sih. Pas free time sih sebenarnya tuh lagi hektik. Ini kayak ada asesmen, psikotes lah, interview dan lain-lain. Sebenarnya nggak free banget. Tapi kalau misalnya free time tuh gue prefer biasanya nge-mall sendiri sih. Gue gak tau itu aneh atau nggak, tapi kayak gue suka banget kalau nge-mall sendiri. Lo tipe orang kayak gitu gak? Kayak gue tuh suka aja gitu nge-mall sendiri, kayak mencari-cari ide ketika gue lagi di mall sendiri. Kayak lo Gue saking extrovertnya kayak gak relate ya. Gue nggak sampai ngomong sendiri sih, tapi lebih ke bukan ngomong sendiri, nge-mall sendiri. oh, nge-mall sendiri. Sorry. Ngomong sendiri serem banget kan. Makanya gue kayak, hah? Lu ngomong sendiri? Gue gak seaneh itu. Kayak gue yang ke psikolog kalau gitu. Tapi biasanya gue bukan mau apa ya guys, biasanya anak-anak psikolog itu tuh malah yang lebih cocok pergi ke psikolog daripada psikolog, kayak daripada anak-anak biasa lain yang kita rawat jalan sebenarnya. Sometimes kalian lebih apa ya? Lebih membutuhkan. Lebih membutuhkan psikolog. Lu pernah denger ini gak sih kayak mahasiswa kedokteran itu adalah pasien sebelum menjadi dokter? Iya, gitu, sama psikolog tuh gitu juga. Jadi kita merawat jalan dulu sebelum jadi psikolog. Kalau lu ngapain biasanya? Free time. Tapi bentar. Kalau gue free time ketemu temen. Tapi nggak tahu ya, semenjak gue tahun ketiga tuh gue jadi lebih agak introvert dikit. Kayak lebih suka sendiri nonton, ngedit, atau kayak ya sih gue seringnya nonton sih pasti. Kayak nonton apapun yang kayak gue lagi pengen nonton apa gitu. Nggak belajar. Kalau dulu tuh sebenarnya sampai sekarang masih sering sih, kayak gue suka tiba-tiba kayak ngajak, weh ketemu di sini yuk, main kesini yuk, ngapain yuk gitu. Kayak gue tuh suka bareng, kayak gue nggak suka sendiri kalau keluar. Takut parah ya. MBTI lo apa sih? Tebak. Masih depannya E.
Oh. ENF. Aha. Bener, demi apa sih? Kalau bisa bisa nebak sih. ENFJ. Tank. Tapi gue pernah NFJ dulu. Gue NFP. Oh, NFP. Ya kan psikolog. Oh ya bener guys. Dia psikolog. Oh ya dia bisa bener. Iya iya Kok bener. gak gitu? Kita bukan dukun. Itu bilang aja. Tapi feeling psikolog tuh kuat rata-rata. Iya. Kalian bisa ngeliat nggak sih ini orang kayak ini orang ada yang sus deh. Ini orang kayaknya apa deh gitu. Bisa nggak sih? Ya sebenarnya gak bisa yang kayak spontan. Ini kayak gini deh, ini gak gitu. Kita tidak belajar tuh tidak kayak dikasih kekuatan seperti itu enggak. Tapi ya pasti ada observasi dulu lah. Hmm, apa tesis lo? Gue penasaran deh. Tesis. Apa skripsian lo? Nah kalau skripsi gue tuh nggak yang klinis, maksudnya nggak yang kayak mental health gitu sih. Gue karena emang beberapa kali udah intern, jadi emang interestnya ke industri perusahaan gitu tentang pengaruh LMX terhadap work engagement di salah satu bank. Wow. Terus lo berarti ini dong, studi by data gitu ya? Apa? Pakai Iya, data statistik ya? Data statistik. Apa sih? tapi Kuantitatif. lu berarti bakal, misalnya di Korea tuh pakai skripsinya tuh sama kayak di Indo atau beda? Kita tuh bukan skripsi namanya. Kita bilangnya kayak non-moon. Kayak end of project gitu loh. Jadi Bukan kayak non-moon. nomun. Non-moon. Itu tuh kayak tesis, tapi cuman nggak nyampe 20 page paling. Buat jadi isinya apa aja? Ya Enak udah, banget, anjir. nggak Tesis harus tadi tuh ikut kayak anak sama. dosen gitu loh. Yang Sumpah kayak ini. tebelnya segini. Gue penasaran deh. Gue sorry banget deh, gue penasaran kalau mereka yang segini, mereka baca semua nggak sih? Gak tahu deh. Apalagi kualitatif tuh. Biasanya tuh tebel-tebel banget yang Yang kualitatif. kualitatif tuh penjelasannya gimana dah? Karena mereka tuh harus ngejelasin verbatim kan. Verbatim tuh apa yang lo RUI. kata itu. Iya. Heeh. Per kata, per huruf tuh harus diketik semua. Benar, 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 benar. Susah sih. Kualitatif lu kayak harus mikir kata-katanya gimana. Iya, jadi Tapi gue kuantitatif aja lah. kalian pakai ini enggak sih? Pakai apa namanya? Aduh, gue lupa lagi nama Turnitin. Hmm. Plagiarism Seharusnya sih gitu. pakai. Tapi kemarin di tempat gue nggak ada kewajiban sih. Oh, berarti nggak ada. Skripsi aku 226 lembar. Wah, keren, keren, keren. Keren, keren, keren. Lu sering gak sih bikin kayak draft skripsi itu yang kayak please ini final. Nah, Bismillah ACC. Serius. Terus ke tempat print kan, gue lupa nge-rename. Terus kata abang printnya gue WA kan, amin kata abang. Itu malu banget teman. Bismillah ACC apa Oh waktu itu my gue god. lupa. Ya sumpah pas sidang gitu. Bismillah ACC terus abang abang fotokopi bilang, oke kak amin semoga ACC. Malu banget. Tapi kalau lu berapa kali ini revisi? Revisi, Tapi gue yakin lu gak banyak. aduh berapa ya? Kalau kalau abis kalau sempro ke sidang tuh kayaknya ada sekitar 4 atau 5. Kalau sidang, ya deh, sempro ke sidang kayak tiga kali lah. 3, 4 kali. Hmm, kalau berarti setelah sidang udah selesai gitu. Udah, sempro sidang selesai. Sebelum sempro judul doang. Jadi kalau tempat gue tuh kayak ntar orang akademiknya bakal kayak ngasih topik kayak variabelnya apa aja, terus lo disuruh bikin outline. Outline-nya tuh kayak judulnya kira-kira apa, terus mau pakai metode apa, terus Mm-mm. kayak apa ya, overview-nya lah. Terus ntar mereka bakal nyocokin, oh kira-kira sama dosen yang ini nih cocoknya. Baru deh. Hmm, Kalau kalian tuh berarti ada dosen pembimbing gitu-gitu juga nggak? ada, tapi dosen pembimbing kita tuh kalau jadi tuh seingat aku kalau di Unan dulu tuh yang aku tahu ya, dosen pembimbing aku akan beda sama dosen yang bantuin aku buat skripsi ya. Bukan bantuin sih. Apa sih bahasanya? Jadi ada dosen PA, itu tuh dosen yang dari awal semester Iya, jadi iya, dosen PA. pembimbingnya. Terus dosen yang bantu jadi pembimbing skripsi itu beda lagi. Iya, ya, gue juga beda kok. Nah, kalau di sini tuh Sama.
Kayaknya berdasarkan konsentrasi yang diambil deh. Tapi nggak tahu juga ya. Jadi kayak misalnya kalau di aku tuh, aku kan civil and environmental engineering. Jadi ada tentang urban planning, ada geometry, geometrik, terus ada transportation, ada renewable energy, ada environmental, sama ada satu lagi construction atau apa gitu, aku lupa namanya. Jadi kayak tergantung lo mau ngambil yang mana nanti sama dosen yang emang di bidang itu. Tapi lu teknik sipil sering ini gak sih kayak ke lapangan? Gue sering liat kalau teknik sipil tuh kayak ke lapangan ke jalan tol atau construction pakai topi. Topi Tahun belum. keempat deh kayaknya itu. Oh belum ya berarti belum masuk. Gue belum. Kalau di sini malah lebih ke internnya yang sering kayak gitu. Gue tahun depan intern gue pengennya sih kayak gitu ya. Gitu. Tahu plagiasi dari mana kalau nggak dicek sih? Dari Turnitin sih ya nggak sih? Gue selalu cek di Ada Turnitin. presentasinya. Itu guys. Sama tadi ada yang nanya apa ya? Gue lupa lagi. Gue penasaran kalau sistem SKS kalian tuh berarti sampai habis itu semua masih dirangkap, diapain sih namanya? Dimodulin atau kayak kalian bisa pilih sendiri? Iya, pokoknya total tuh 144. Nah kalau nggak tahu ya di fakultas lain gimana. Kalau tempat gue tuh bener-bener dipaketin gitu loh. Jadi even IP lo 4 di semester itu lo nggak bisa ngambil matkul atas. Jadi udah fix di semester itu lo akan belajar segini, SKS lo segini. Dengan minimal, apa ya, minimal total SKS yang lolos sekian gitu. Pokoknya nggak boleh ngambil matkul atas lah. Gue di sini teman-teman gue bahkan bisa yang kayak ngambil tahun ketiga pas tahun pertama. Iya udah nggak boleh lagi sih kalau di tempat gue karena kita apa ya angkatan MBKM apa ya. Jadi semester 6-7 tuh bebas lo mau exchange, mau magang, itu ntar dikonversi gitu. Makanya dipaketin kita dari semester 1 Gue exchange ya kemarin kan. Enggak, gue intern kemarin. Kenapa nggak tapi Isma masih ada di tahun lu nggak sih pas kemarin? Ada, cuman ya itulah tidak rezeki. Sebenarnya mencoba sih, cuman ya tidak rezeki. Jadi ya pindahnya ke intern. Jujur gue pas masih di Unan tuh mimpi gue salah satunya Isma. Tapi ya Sama-sama gue juga. kemana? Negara mana? Kemarin tuh gue pilih ke Europe, Sapienza. Kalau lo emang Korea ya? Enggak. Gue bahkan belum. Karena gue kan 2020 kan. Tamatan 2020 masuk 2020. 2021 kan tuh masih ini juga, masih apa namanya? Masih belum, masih cuman ada karena antar kampus yang ini yang dalam negeri. Luar negeri udah ada nggak ya? Tahun depannya 2022-nya udah baru mulai. Yang luar negeri karena masih corona banget kan. Iya. Jadi tahun gue belum ada. Tapi udah kayak kepikiran tuh dulu pengennya gimana ya dulu gue pengennya. Pilihan kedua gue sebenarnya Jepang. Korea bahkan belum masuk. Pilihan kedua gue Jepang. Pilihan pertama tuh kalau gue pengen banget Netherlands kalau nggak salah, Belanda. Dulu tuh rame banget yang KU. Orang-orang ke KU. Iya. Itu tuh Biasanya salah top. KU sama Hanyang nggak sih yang buka di Korea? Iya, Hanyang juga Hanyang. Oh, Nicholas minta gabung. Halo Nick. Hai nih. Halo. Halo. Halo, gimana Ayah? Sudah Kalian ngapain ini berdua? Gue ngajak lo ya, Nick. Emang iya? Enggak ngerasa diajak. Emang akalan-akalan Kai ini kalian udah ngobrol apa aja? Gue share chat gue sama lu ya. Ini lagi apa? Janganlah Kai. Udah selesai. Teleponan Apanya? sama yang Ono. Hah? Enggak. Aku lagi live sekarang. Ini sama teman-temanku nih. Aku lagi sama teman-temanku nih. Hai. Ini yang namanya siapa? Ini siapa? Ini namanya siapa? Kenalin dulu sama teman baru nih. Ayo. Halo semuanya. Nama. Sok baik. Bener. Ayo ulang. Apa? Kenalan yang bener. Udah bener. Namanya? Nama aku Rafael. Ya. Samit. Udah pada tahu Samit. Namanya Samit. Jadi nama dia tuh Rafael Dimas. Cuman Hmm. panggilannya Samit. Dimas dibalik. Dimas dibalik jadi Samit. Oh. Nah, yang ini yang di atas calon mantu namanya Diven. Kalau yang kiri ini namanya Kai. Halo di PNK. Tipik calon mantu. Oh iya. Bercanda.
Nggak apa-apa, Neng. Diseriusin juga nggak apa-apa. Nah ini nih. Satu lagi nih. Ini satu lagi. Ada yang paling buruk rupa. Halo. Halo. Aku Jeremy. Halo Jeremy. Oh, Jeremy. Yang sering live itu ya? Kok tahu? Kan sering lewat di TikTok nggak sih? Namanya? Panggilannya? Aku biasa dipanggil Nengok. Hahaha. Neo. Enggak. Dia mau ngelucu cuman nggak lucu. Aku dipanggil Bude. Halo Jeremy, salam kenal. Kalkan all. Ya, kenalin yang atas ini namanya Diven. Ken, yang kiri namanya Kai. Yang penyanyi ya? Iya, penyanyi dia. Yungkai. Tuh, you guys. Thank you. Nah, itu dia. Gimana? Jadi gimana nih progres? Aduh, Nggak ada. Gak ada ya. Ini gara-gara lu nggak ada ya Nicholas. Apa? Jadi gue ngajak Amara, Emang iya? Yowan lagi belajar. Maul udah tidur kayaknya, nggak tahu deh. Kok aku nggak diajak sih? Ngajaknya Nicholas. Aduh, aku kan juga mau nge-live. Yang satu lagi siapa yang kakak-kakak cewek itu siapa namanya? Kakak cewek. Yang ada di pas nge-live lu. Ah? Siapa sih guys? Ada satu lagi. Emang ada kakak cewek? Emang ada Kak Diven? Meta, ya Kak Meta. Oh, Meta itu beda, itu temen tim risetku Bayu Caraka. By the way nanti Nicholas keliling Indonesia guys. Siapa tahu kan beruntung bertemu Nicholas di kota lain. Oh iya ya, benar juga. Oke, mungkin cukup sekian ya. Saya Di sini aja lu mau Jangan lanjut dong. teleponan kan lu? enggak, udah nggak Udah apa-apa. dong, ajakin Jeremy, Bunda. iya Enggak, ajakin. udah mau Samit, tidur. Jeremy dia sering teleponan gak sih tiap malam? Sleep call ya? Nggak tahu. Sleep call deh kayaknya. Tuh, nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Tidak tahu. Teman-temannya cari aman nih. Dari apa nih? Dia sama Nicholas. Tuh. Oh. Kan? Udah Iya. jadian belum? Oke, dadah. Cabut. Enggak kan? Apa kita sendiri aja yang Chopsen belum tahu dia udah jadi atau belum. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Betul. Dan Ares. Gitu. Aku 1.15 deh cabut. Oke. Oh, biasanya sih jam Mau berapa? tidur sih. Kenapa? Tidur jam berapa? Biasanya jam 11-an juga sih. 11 setengah 12. Gue tidur jam 4. Pantes lu selalu telat pas di kantor, Kai. Tapi gue pas di Indo malah lebih baik daripada di Korea sekarang. Separah itu gue di Korea kayak tidurnya benar-benar nggak jelas. Oh my god. Itu karena lu emang sering jalan di sana malam atau belajar atau gimana? Kayak nonton sih. Gue tuh belum otak gue tuh belum sepenuhnya balik ke semester gue gitu loh. Belum balik ke kayak lu harus belajar. Enggak. Gue kayak udah jam 1, nonton apa ya gue gitu loh. Oh jadi tuh lo tiba-tiba udah subuh aja gitu ya, saking gak kerasa. Life after COC bener-bener amburadul dah. Semangat untuk bisa menjalani kehidupan jalan yang lurus. Jalan. 1.15 tuh berarti di sini jam 11.15 kan? 11.15. Oke. Last question. Lu biasanya sering dengerin lagu genre apa? Genre TikTok. Apa yang lagi viral? Biasa gue dengerin itu. Iya lagi. Kalau misalnya mau denger apa? Iya lagi. Tapi gue tergantung mood sih. By the way, aku tuh gak terlalu dengerin lagu Indo. Tapi gara-gara kemarin tuh gue malah jadi dengerin lagu Tabola Balik. Kayak bener-bener dimanapun gue Tabola Balik. Yang Minang itu kan? Lu tahu kan? Tahu dong. Sama Montego yang Montego apa ya? Gue lupa lagi. Apa gitu. Gara-gara ini juga gara-gara TikTok juga. Tapi lu wajib banget dengerin lagu-lagunya Kinante
apa gitu bacanya. Sama lagunya Gracie Abrams. Itu emang tentang apa? Maksudnya genrenya apa? Kalau aku suka, kalau mau tidur tuh biasanya selalu dengerin lagu kan. Jadi kayak lagu-lagunya tuh pasti lagu-lagu sendu gitu loh. Lagu-lagu yang nadanya mellow. Jadi kayak Biar chill ya. mm-mm. Lu tuh berarti Kamu bisa nyanyi atau enggak, Pen? nyanyi ya bisa KKM aja sih paling. Standar KKM. Tapi lu di detik-detik akhir jadinya gabung tim nyanyi kan kemarin, Pen? Apa tuh? Enggak sih, gue Jadi cuma nggak jadi dance. ya? Enggak, gue gak dance yang heart to heart itu doang sih. Oh kemarin itu lu hampir masuk di bagian yang nyanyi mana gitu, gue lupa. Parah banget gak jadi. Bukan di saya, ini salah satu penontonnya Kak Iman itu yang menentukan. Kita menerima saja. Gue penasaran deh, berarti lu waktu itu minta recommendation letternya ke siapa? Recommendation letter apa? Yang buat GKS? Ke yang Gue udah? dulu karena SMA ke antara guru pembimbing atau enggak kepala sekolah. Tapi kalau lu bagusnya sih dosen PA lu atau enggak rektor, dekan. Iya deh, itu kayak Rektor agak tinggi banget ya. Dekan. Atau kajur kayaknya lumayan bisa dah. oke deh. Kajur atau enggak dekan. Dekan bisa nggak sih di univ lu? Kan? Gak tahu, belum coba. 115 emang ada apa guys? 115 kayak tidur. Enggak, tapi ada yang bilang kayak dejavu 115. Kenapa? Gue nggak tahu itu apa. Oh Nares 115 kenapa emang pas itu? Kenapa Nares 115? Loh gue lupa, sumpah. Nares mau tidur 115. Oh, gue Sama banget jamnya. Emang apa ya, intuisi ayah anak bunda itu kuat ya? lebih gue juga nggak tahu sih. Gue sebenarnya tadi pengen jam 1 aja, tapi kayak ya keasikan ngobrol. Gitu. Oke lah, Baik, selamat tidur. selamat istirahat Kai. Suruh pose gini aja ding. Gini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, bye-bye guys. Selamat istirahat semuanya. Good night. Selamat istirahat semuanya. Good night. Bye.